Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Ramadan selain disebut dengan Syahrus Syam juga dikenal dengan Syahrud Doa. Artinya adalah bulan berdoa. Ini termaktub dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat tersebut ternyata erat kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 183 yang menjelaskan tentang kewajiban berpuasa. Di dalam ayat 183 tersebut Allah menetapkan kewajiban puasa dengan tujuan supaya menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan di ayat ke-186 Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sangat dekat dengan hambanya dan Allah akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi orang-orang yang sedang berpuasa. Di antara waktu yang terbaik untuk berdoa adalah ketika kita sedang berpuasa, terutama di bulan Ramadan, karena ternyata dikatakan dalam sebuah hadis bahwa Ramadan itu sepanjang siang, sepanjang malam itu termasuk saatul ijabah. Mengapa demikian? Karena di siang hari orang sedang berpuasa, maka diijabah doa karena sedang berpuasa. Adapun waktu malam mustajabah doa di bulan Ramadan karena di malamnya ada qiyamul lail. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa surat Al-Baqarah ayat 183 erat sekali kaitannya dengan surat Al-Baqarah ayat 186. Yakni hubungan antara melaksanakan kewajiban berpuasa dan respon Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melaksanakan kewajiban. Puasa mendidik hamba untuk menahan diri dari segala sesuatu yang tidak pantas sehingga membawanya pada ketaatan dan ketakwaan. Dan buah dari takwa adalah Allah menjadi sangat dekat dan lebih dekat dengan hambanya yang bertakwa. Orang yang beriman tandanya adalah dia akan melaksanakan puasa. Adapun di ayat 186, orang yang beriman tandanya dia akan senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, ada salah satu doa yang luar biasa hebat yang dipanjatkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau berada di Madian setelah pelariannya dari Mesir. Nabi Musa melaksanakan perjalanan jarak antara Mesir ke Madian tanpa membawa bekal
bekal sedikit pun, tanpa memakai kendaraan dan tanpa arah tujuan. Saat tiba di sumur Madian, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang wanita yang sedang kesulitan memberi minum ternaknya karena berdesakan dengan para peternak lainnya. Nabi Musa pun memberi bantuan kepada dua orang perempuan itu saat dirinya sendiri sangat membutuhkan bantuan. Lalu dua orang perempuan itu pulang kembali ke rumahnya dengan membawa ternaknya yang dalam keadaan kenyang. Sedangkan Nabi Musa setelah memberi bantuan itu lalu berteduh di bawah pohon, lalu merenung dan kemudian memanjatkan doa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Nabi Musa membacakan doa tersebut dengan penuh harap agar ia mendapatkan pertolongan di saat sangat lapar, sangat membutuhkan bantuan. Ternyata Allah menjawab. Ketika dua perempuan tadi pulang ke rumahnya dengan cepat dan dalam keadaan hewan ternaknya itu sudah kenyang, sehingga sesampainya ke rumah ayahnya kaget. Biasanya pulang agak siang, ini lebih cepat, sehingga timbullah pertanyaan, apa yang terjadi? Wahai ayah, tadi ada orang yang membantu kita memberi minum hewan ternak kita sehingga kenyang. Maka ayahnya pun menyuruh kepada salah satu dari kedua putrinya untuk menemui Nabi Musa agar Nabi Musa dapat menemui ayahnya. Ternyata ayahnya itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Kemudian salah satu dari putri Nabi Yakub itu kembali ke dekat sumur Madian lalu menemui Nabi Musa. Ayahku menyuruhmu untuk datang ke rumahku sebagai bentuk terima kasih atas pertolongan yang engkau berikan kepada kami. Kemudian Nabi Musa pun menuju ke rumah Nabi Yakub. Setibanya Nabi Yakub langsung memberikan hidangan, memberikan suguhan. Bayangkan, Nabi Musa dalam keadaan lapar, 8 hari perjalanan dari Mesir ke Madian tanpa membawa bekal. Seketika setelah memberikan pertolongan lalu berdoa kepada Allah, Allah menjawab doa tersebut dengan mendapat jamuan dari Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub memberikan pekerjaan kepada Nabi Musa. Bahkan seiring berjalannya waktu, Nabi Yakub pun menikahkan salah satu putrinya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini sebagai bukti bahwa apabila kita berdoa, maka Allah akan menjawabnya. Ketika Nabi Musa alaihissalam berdoa dalam keadaan sulit tapi tetap memberikan bantuan, maka kemudian Allah menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Allah mengijabah dengan ijabah yang istimewa. Nabi Musa yang dari Mesir berangkat ke Madian tidak membawa bekal, kemudian tidak memiliki pekerjaan dan tidak tentu arah tujuan, Allah memberikan jawaban dengan mendapatkan rizki berupa makanan, mendapatkan pekerjaan, bahkan mendapatkan pasangan. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, mari kita senantiasa istiqomah dan dawam dalam berdoa kepada Allah dalam keadaan apapun. Kita hanya berdoa kepada Allah karena berdoa bukan hanya sekedar meminta, tapi berdoa adalah perintah Allah, sehingga kita berarti dengan berdoa melaksanakan ibadah. Ud'uni astajib lakum. Karena itu
Di bulan Ramadan ini, mari kita manfaatkan dengan banyak amal ibadah dan juga senantiasa lisan basah dengan zikrullah, dengan tadarus Al-Quran, dan juga dengan berdoa siang dan malam. Semoga apa yang kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mengandung kebermanfaatan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.